Ada orang-orang yang sejak awal sudah diberi label. Bukan oleh negara, bukan oleh sistem, tapi oleh lingkungan terdekatnya sendiri. Label itu berbunyi pelan, tapi terus diulang. Sayangnya, padahal dulu jago, sekarang cuma begitu doang. Broto mengenal kalimat-kalimat itu sejak lama. Ia berusia 29 tahun, mantan atlet kampus yang dulu sering disebut calon besar. Badannya masih menyimpan disiplin latihan, tapi mimpinya tidak pernah benar-benar sampai garis finish. Cedera, keputusan yang terlambat, dan dunia yang ternyata tidak menunggu siapapun. Semuanya datang berurutan, rapi, dan kejam. Sekarang, Broto bekerja serabutan. Apa saja yang bisa dibayar harian. Angkat barang, bantu acara olahraga kecil. Sesekali melatih anak-anak tetangga kalau ada yang minta. Tidak ada papan nama. Tidak ada seragam. Tidak ada tepuk tangan. Di rumah kontrakan kecil itu, Broto tidak tinggal sendiri. Ia pulang kepada Mariyati. Mariyati berusia 28 tahun. Seorang penulis konten lepas. Pekerjaannya dilakukan sambil duduk, sambil menatap layar, sambil mengetik pelan. Bagi sebagian orang, itu bukan pekerjaan sungguhan. Tidak berisik, tidak kelihatan capek, dan tidak punya jam kantor yang bisa dipamerkan. Mariyati sudah lelah menjelaskan bahwa tulisannya dibaca orang, bahwa ada klien yang membayar, bahwa mengetik juga bisa menghidupi. Maka ia berhenti menjelaskan. Sama seperti Broto berhenti menjelaskan kenapa ia tidak jadi atlet profesional. Di rumah itu, penjelasan tidak lagi dibutuhkan. Yang ada hanya kebiasaan. Kebiasaan bangun pagi dengan sisa nasi semalam. Kebiasaan berbagi lauk paling besar tanpa perlu dihitung. Kebiasaan duduk berdampingan, masing-masing dengan lelahnya sendiri, tanpa saling membandingkan. Broto biasanya lari pagi. Bukan untuk kejuaraan. Bukan untuk target waktu. Ia lari karena tubuhnya masih mengingat bagaimana rasanya bergerak. Mariyati sering ikut menemani. Tidak selalu berlari. Kadang hanya berjalan di pinggir jalan, memastikan Broto tidak sendirian. Di sanalah cinta mereka tumbuh. Bukan dari kejutan besar. Bukan dari rencana masa depan yang mewah. Tapi dari kesediaan untuk hadir. Bahkan ketika tidak ada yang bisa dibanggakan. Hari-hari mereka tidak istimewa. Ada hari ketika Broto pulang tanpa uang. Ada hari ketika Mariyati menatap layar terlalu lama. Menunggu balasan email yang tidak kunjung datang. Ada hari ketika mereka makan dengan tenang. Dan ada hari ketika mereka diam lebih lama dari biasanya. Lingkungan tetap berbicara. Tentang teman lama yang sudah jadi ini dan itu. Tentang sepupu yang karirnya melesat. Tentang standar sukses yang terus bergeser. Broto mendengarnya. Luka lama itu masih ada. Tentang masa lalu yang seharusnya bisa berbeda. Tentang versi dirinya yang gagal diwujudkan. Tapi setiap kali ia pulang, Mariyati ada di sana. Tidak dengan solusi. Tidak dengan nasihat, hanya dengan keberadaan yang tidak menuntut. Mariyati sendiri memikul lelah yang berbeda. Ia sering merasa harus membuktikan bahwa dirinya pantas disebut bekerja. Ia mengedit ulang tulisannya berkali-kali, bukan karena klien minta, tapi karena ia ingin merasa cukup. Broto sering membacakan tulisannya diam-diam. Ia tidak selalu paham topiknya, tapi ia tahu satu hal, tulisan itu jujur. Mereka menjadi saksi satu sama lain. Atas kegagalan kecil yang tidak diumumkan. Atas keberhasilan remeh yang tidak dirayakan orang lain. Atas hari-hari biasa yang sering diremehkan dunia. Waktu berjalan pelan. Tidak ada loncatan besar. Tapi ada perubahan kecil yang konsisten. Mariyati mulai mendapat proyek-proyek kecil yang datang berulang. Tidak besar, tapi stabil. Tidak menghebohkan, tapi cukup untuk bernapas lebih lega. Broto, yang sering diminta mengajar anak-anak sekitar, akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka kelas olahraga komunitas. Tidak resmi, tidak megah, tapi nyata. Tidak ada pengumuman kemenangan. Tidak ada pengakuan publik. Hanya rasa cukup yang datang diam-diam. Suatu malam, mereka duduk di warung langganan. Warung sederhana yang lampunya temaram, yang tidak pernah berubah sejak mereka pertama kali menikah. Di tempat itu, Broto menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Ia dan Mariyati memang tidak menjadi siapa-siapa menurut standar banyak orang.
tidak punya gelar prestisius, tidak punya cerita heroik untuk dibagikan di meja keluarga besar. Tapi mereka pulang bersama. Setiap hari, Broto melihat Mariyati yang kini bisa bekerja tanpa terus-menerus membela dirinya. Mariyati melihat Broto yang kembali percaya bahwa tubuh dan pengalamannya masih berguna. Tidak besar, tapi cukup. Di bawah lampu warung yang redup, ada satu perasaan yang akhirnya jelas. Bahagia tidak selalu datang dengan pengakuan. Kadang ia datang dalam bentuk pulang ke orang yang sama, dengan hati yang lebih ringan dari kemarin. Dalam perjalanan pulang, Mariyati bertanya pelan, "Mas, apa nggak capek? Selalu dianggap bukan siapa-siapa." Broto tersenyum kecil. Yang capek itu kalau jalan sendirian. Selama kita masih melangkah bareng, pelan pun tidak masalah. Lalu ia menanyakan satu hal sederhana, "Apakah kamu bahagia?" Mariyati mengangguk. Langkah mereka tetap seirama, menyusuri malam yang biasa saja.